Kita masuk hadis yang ke-46. Wa'an Abi Rudi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin yajtami'una ala kitabillahi yata'atawna bainahum illa kanu adhiya'a fadlillah wa illa hafathum al-malaika hatta yaqumun aw yakhudhu fi hadithin ghairihi wa ma min 'alimin yakhruju fi talabi 'ilmin makhafata an yamuta aw intisafihi makhafata an yandarisa illa kana kal ghadir ra'ih fi sabilillah wa man yubti' bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu rawahu Tabrani wa fi isnadihi Ismail ibn Ayyas. Hadis ke-46 dari Wa'an Abil Rudi, dari Abu Rudi. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min qaumin, tidaklah ada sekelompok orang, satu kaum, satu kelompok, yajtami'una, mereka berkumpul dalam satu majelis, dalam satu tempat, ala kitabillah, membahas tentang Al-Quran. Jadi orang yang berkumpul untuk mengkaji ilmu agama, mengkaji Al-Quran, termasuk di antaranya hadis Nabi, ucapan para sahabat, para salaf. Tidaklah sekelompok orang berkumpul ala kitabillah, membahas Al-Quran, kitabullah, yata'atawnahu bainahum, mereka saling memberi, saling membahas, saling mengedukasi, diskusi. Orang berkumpul dalam satu tempat, diskusi tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti yang kita lakukan sekarang, kita duduk bersama, yang kita bahas adalah ilmu agama, saling memberi. Dalam hal ini saya yang memberi apa yang saya miliki daripada ilmu, bisa juga mungkin ada yang memberitahu saya. Illa kanu adhiyafan lillah, tidaklah berkumpul sekelompok manusia membahas tentang Al-Quran, mereka saling memberi di antara mereka, kecuali mereka itu adalah tamunya Allah. Walaupun lagi nggak di masjid, walaupun di majelis yang lain, bahkan mungkin di rumah salah seorang dari kita, kemudian membahas daripada kitab Allah, saling memberitahu apa yang dia miliki daripada ilmu, maka ketika itu mereka terhitung sebagai tamu-tamunya Allah. Nah, kalau disebut tamu berarti ada tuan rumah. Tuan rumahnya adalah Allah. Kalau disebut tamu, punya hak. Tamu itu punya hak. Dikasih makan, dikasih minum. Bukan debat kusir ya. Bukan debat kusir ya. Tapi duduk membahas satu permasalahan agama, duduk membahas tentang ayat Al-Quran,
duduk membahas tentang tafsir Al-Quran dan mereka saling memberitahu, saling ngajari. Mereka adalah orang-orang yang mulia karena mereka adalah tamu-tamunya Allah. Tapi tentunya dengan adab, dengan etika yang dibenarkan di dalam agama. Karena dalam ngobrol itu ada sunnahnya. Dalam ngobrol itu ada adab etikanya, alias membiarkan orang itu selesai berbicara, kita tidak memotong pembicaraan. Kemudian ketika orang itu berbicara, kita mendengarkan, ada adabnya. Kalau tidak cocok pendapatnya, ada adabnya juga di dalam menegur. Tidak memaksakan pendapat, itu ada adab di dalam diskusi, ngobrol. Dalam hal ini ngobrol tentang agama. Maka mereka adalah orang-orang mulia karena mereka terhitung kata Rasulullah, kanu adiyafan lillah. Mereka itu tamu-tamunya Allah. Wa illa hafathumul malaikatu. Bukan hanya itu, tidaklah mereka berkumpul membahas tentang kitab Allah, saling memberi di antara mereka, kecuali hafathumul malaikah. Malaikat mengelilingi mereka. Walaupun sifatnya enggak formal seperti ini, sekedar ngobrol, tapi di bahasa Al-Quran, saling menasihati, saling menegur, teguran kasih sayang. Maka ketika itu di tempat tersebut mereka sedang dikelilingi oleh malaikat. Kenapa? Ridho, senang. Malaikat itu senang kalau ada kumpul-kumpul kajian seperti ini. Malaikat itu senang kalau ada orang lagi membahas tentang Al-Quran, bahas ilmu agama, bahas syariat. Malaikat senang karena agama ini bisa langgeng dengan cara seperti ini. Syariat ini bisa langgeng dengan adanya penyampaian ilmu. Yang semakin sedikit kajian ilmu, semakin orang memperdalam Al-Quran, maka ilmu agama ini juga akan semakin asing. Bandingkan dengan orang zaman dulu yang ada di Nusantara ini, semua orang itu kalau belajar di pesantren, tiap hari makanannya adalah belajar agama, Al-Quran, hadis, kitab, tiap hari. Tapi kemudian semakin lama semakin jarang. Bahkan setiap kajian seperti ini jarang ada yang sampai ramai, itu jarang. Ini membuktikan bahwasanya semakin lama kepedulian akan ilmu agama itu semakin berkurang, bahkan bagi orang Islam. Di sisi lain yang agak miris, yang di luar Islam kadang belajar Al-Quran, nggak Islam agamanya, tapi mereka ingin pelajari Al-Quran karena mereka menganggap dalamnya ini kebaikan, walaupun mereka tidak beriman. Ironinya, yang beriman justru tidak punya keinginan untuk belajar. Ironis. Di Barat itu ada mata kuliah mempelajari tentang Islam. Bahkan ada jurusan yang mempelajari tentang Islam. Yang belajar tidak harus orang Islam. Ya, niat mereka bisa beragam, bisa ingin tahu, bisa ingin menghancurkan. Tapi yang Islam kadang tidak tergerak untuk belajar. Maka malaikat senang kalau ada orang duduk itu mengkaji. Imam, nggak usah minta bukti, ya. Nggak usah minta bukti. Ustaz, saya nggak lihat, saya ingin lihat. Nah, kalau yang kelihatan Israel lebih bahaya. Langsung kabur semua. Dan malaikat itu bukan terus enak-enakan dilihat, tidak. Malaikat
berjumpa malaikat Jibril, gemetar, pulang kedinginan, zamiluni selimuti aku, kata Rasulullah. Pertama kali melihat malaikat Jibril. Nah, termasuk rahmatnya Allah ini, kita nggak melihat malaikat, itu rahmatnya Allah. Karena melihat malaikat itu takut. Melihat ada makhluk yang begitu besar, bukan sayap bumi ketutupan. Wa illa hafathumul malaikatu, kecuali malaikat akan mengiringi mereka. Senangnya malaikat kepada orang yang belajar Al-Quran. Sampai kapan? Hatta yaqumu, sampai mereka berdiri dari tempat tersebut, alias sampai majelis bubar, atau sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Au yaqumu fi haditsin ghairi, atau sampai mereka itu mendalami pembicaraan selain Al-Quran, alias yang diobrolkan adalah tentang ilmu agama, bahas politik, gitu. Bahas BBM, Pertamax. Nah, itu malaikat tidak lagi ikut, ya, karena malaikat tidak punya kepentingan BBM, dalamnya Pertamax tidak ada kepentingan. Tapi kalau ada orang yang mengkaji Al-Quran, ada orang yang lagi mengkaji ilmu agama, ilmu syariat, nah malaikat punya kepentingan, senang mereka. Jadi perkumpulan-perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh malaikat penduduk langit. Sampai-sampai yang berkumpul seperti ini dicap sebagai tamunya Allah, maka haknya adalah dihormati, ya. Haknya adalah dimuliakan oleh Allah, alias Allah jadikan dia orang yang terhormat. Dan malaikat pun ikut datang, ikut mengelilingi, ikut hadir menemani kita. Nah, kalau malaikat duduk di sini, malaikat mengitari di sekitar kita, mereka nggak cuma nongkrong, enggak, istighfar, mintakan ampun kepada Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Jadi duduk saja di majelis ini, itu dapat istighfarnya malaikat. Ya Allah ampuni fulan, ya Allah ampuni fulan, ya Allah ampuni fulan. Dimintakan sama malaikat. Bukan datang ke sini cuma sekedar nongkrong, enggak. Senang malaikat, maka kita didoakan oleh malaikat. Dan ingat, yang doa adalah malaikat. Kurang luar biasa, Pak. Kita ini kalau ketemu orang soleh minta doa, melihat orang kok ini doanya gampang diijabah oleh Allah, kita minta doa. Ini yang doa malaikat, tidak punya nafsu, yang selalu taat, tidak pernah maksiat. Kalau manusia semua pernah maksiat, manusia semua punya nafsu. Tidak ada manusia yang punya nafsu, sehingga semua manusia bisa berbuat salah. Demikian juga para nabi yang juga punya nafsu. Malaikat tidak punya nafsu, terus. Dan termasuk tugas malaikat adalah keliling di tempat orang yang belajar ilmu agama. Ini tugas malaikat. Karena kalau itu bukan tugasnya, tidak mungkin mereka bakal datang di tempat seperti ini. Itu tugasnya. Jadi mereka yang mengkaji ilmu agama, mengkaji Al-Quran, itu dihitung sebagai tamunya Allah, akan dimuliakan dan dikelilingi oleh malaikat, karena malaikat senang. Sampai kapan? Sampai dia berdiri atau sampai dia membicarakan selain Al-Quran. Bukan berarti tidak boleh mengungkapkan pendapat, memberi masukan kepada pemerintah, boleh, tapi gelisah itu dilarang. Ketakutan akan rezeki itu dilarang, karena takut akan rezeki itu bentuk peremehan kepada Allah. Allah jamin, saya jamin rezeki. Ada orang ragu, berarti dia meragukan kemampuan Allah. Itu masuk kata ulama asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi.
Maka nggak pantas orang beriman mengatakan kalau BBM naik begini, suku harga naik, nanti makan sulit. Itu tidak pantas keluar dari ucapan orang beriman. Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Kenapa? Ucapannya itu menunjukkan ketidakyakinannya terhadap apa yang sudah dijamin oleh Allah. Nah, kalau orang kaya yang jamin, yakin. Tapi kalau Allah yang jamin, ragu. Nah, itu kalau bikin Allah tersinggung kan bahaya. Kalau di stop rezekinya gimana? Nah, maka itu termasuk pembahasan Al-Quran. Selama masih ada kaitan dengan Al-Quran, apapun obrolan Anda masih ada kaitan dengan Al-Quran, selalu pembahasan dihubungkan dengan Al-Quran, apapun pembahasannya, maka ketika itu kita adalah tamunya Allah dan dikelilingi oleh malaikat. Dan ingat tadi saya katakan kalau malaikat mengelilingi kita, nggak cuma nongkrong, tapi doa untuk kita, mintakan ampun untuk kita, sehingga orang di majelis ini duduk saja ini beruntung. Tapi orang bisa duduk sekarang ini untuk ikut kajian ini orang yang dipilih oleh Allah. Karena Allah yang mau untuk malaikat mintakan ampun kepada dia. Kalau Allah tidak mau malaikat memintakan ampun untuk dia, ya Allah akan jauhkan orang itu dari duduk yang seperti ini, mengkaji Al-Quran, mengkaji agama. Wa ma min 'alimin yakhruju fi talabi 'ilmin makhafata an yamut aw intisa'ihi makhafata an yandarisa illa kana kal ghadir ra'ih fi sabilillah. Dan tidaklah ada satu orang yang berilmu, orang alim, yakhruju keluar dari rumahnya fi talabi 'ilmin untuk cari ilmu, keluar dari rumah untuk ikut kajian, keluar dari rumah untuk ta'lim, makhafata ayyamut, karena mereka takut akan kematian. Takut matinya tidak dalam keadaan belajar, padahal mati menuntut ilmu itu syahid fi sabilillah di akhirat, walaupun tidak di dunia. Sehingga mereka ingin saya keluar ini supaya saya meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Atau mungkin dia takut, ya ini kalau sampai saya meninggal, saya belum belajar, saya dalam keadaan tidak ngerti agama. Awil tisafihi makhafata an yandarisa, atau dia mencatat, menulis, mengetik. Mungkin catatannya tidak dilakukan ketika duduk di sini, tapi di rumah dicatat. Ini termasuk amal orang dulu, kadang di majelis itu tidak nyatat, tapi begitu pulang, saya tadi nangkep apa, ditulis. Segera begitu sampai rumah, ditulis. Atau kalau sekarang ada yang direkam suaranya, ada yang direkam videonya, buat video. Makhafata an yandarisa, karena dia takut yang sudah dipelajari itu kemudian terlewat dan terlupa. Lewat belum diamalkan sehingga dicatat. Atau kalau direkam di rumah didengar kembali. Saya tadi bahasa saya tadi ikut kajian tadi pembahasannya apa? Seperti orang syahid, dia tetap dimandikan. Orang syahid tidak dimandikan karena darahnya itu menjadi bukti syahidnya. Ya. Tapi kalau yang syahid akhirat tetap dimandikan. Kalau syahid dalam peperangan melawan orang kafir, li'ali kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, tidak dimandikan. Kecuali kalau ada najis, harus disiram, untuk najisnya dibersihkan, dan tidak masalah jika darahnya ikut tersiram. Tapi kalau nggak ada najisnya cuma darah tadi itu, dimandiin malah haram. Nah, kalau yang ini orang keluar rumah menuntut ilmu agama, tetap dimandiin. Nah, tapi di akhirat Allah
lam yusri' bihi nasabuh. Nabi melanjutkan, dan barang siapa yang dia memperlambat amalnya, punya ilmu tapi nggak diamal-amalkan, ditunda, ngandalkan sekedar punya ilmu itu tidak manfaat kalau nggak diamalkan. Inna masamaratul ilmi ala amalu bih, hanyalah hasilnya ilmu itu ya bisa beramal dengan ilmu yang dipelajari. Maka barang siapa yang dia memperlambat amalnya, ini sia-sia. Eman ilmunya, eman belajarnya. Lam yusri' bihi nasabu, nasabnya tidak bisa mempercepat dia, alias tidak bisa mengandalkan keturunan. Anaknya orang alim, dia dididik juga jadi orang alim, tapi malas amal ibadah, nasabnya tidak bisa nolong. Nasabnya tidak bisa mempercepat dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Enggak. Lam yusri' nasabu, nasabnya tidak mempercepat, alias tidak membuat dia menumpuk amal soleh. Orang itu masing-masing, bapak sama anak juga masing-masing. Di akhirat itu semuanya masing-masing. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Allah berfirman, yauma yafirul mar'u min akhihi. Di hari itu orang lari dari saudaranya. Tidak ada yang dari saudara. Kalau ketemu lari. Wa ummi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya. Enggak ada ketemu bapak, ketemu ibu senang di mahsyar itu, enggak ada. Lari. Wa sahibati wa bani, dari istri dan anaknya, dari suaminya, lari kalau sampai ketemu. Kenapa kok mereka lari? Karena mereka takut saling menuntut. Orang bebas tuntut di akhirat. Bapaknya bisa dituntut, ibunya dituntut, saudaranya dituntut, istrinya dituntut, suaminya dituntut. Orang tua bisa tuntut anaknya juga. Saling tuntut. Pengadilan akhirat itu pengadilan. Kalau pengadilan ya orang bebas menuntut. Dulu saya pernah dipukul orang itu, nuntut juga. Dulu harta saya tidak dikembalikan, nuntut juga. Diambil amal baiknya dikasihkan ke orang yang menuntut. Dan bukti lengkap. Ya, jadi tidak perlu datangkan alat bukti, alat buktinya lengkap. CCTV 24 jam dimanapun berada, komplit, sehingga orang tinggal nuntut gitu saja. Maka akan diberikan amal soleh orang yang zalim tadi itu dikasihkan ke dia. Kok habis amal solehnya, masih banyak yang nuntut dia, dosanya yang dizalimi dikasih ke dia. Bangkrut.